Halo, aku Talita Nurina dan di video ini aku akan membahas tentang etos, patos, dan logos dalam retorika. Nah, bagi Aristoteles, retorika itu tidak lain daripada yang namanya kemampuan untuk menentukan dalam kejadian tertentu dan situasi tertentu metode persuasi yang ada. Ia juga menyebutkan ada 3 cara nih, 3 cara untuk mempengaruhi manusia. Nah, 3 cara yang seperti apa? Apa aja sih 3 cara itu? Nah, itu tadi yang aku bilang ke kalian. Kalau di video ini aku akan membahas tentang si etos, si patos, dan si logos. Nah, ketiga itu tuh yang disebutkan oleh Aristoteles. Kita bisa sebut sebagai 3 cara untuk mempengaruhi manusia, atau kita bisa sebut sebagai 3 bukti retoris, atau kita juga bisa sebut sebagai segitiga retorika. Yang pertama kita bahas si etos dulu nih. Nah, etos itu adalah etika atau kredibilitas. Etos adalah komponen di dalam argumen untuk menegakkan kepercayaan pendengar terhadap kompetensi sang pembicara. Wawasan, etika, dan karakter orang yang menyampaikan argumen atau si sang pembicaranya ini haruslah meyakinkan. Kenapa? Karena persuasi itu tidak hanya mengandalkan yang namanya kata-kata yang baik ya, tapi si sang pembicara atau yang menyampaikan argumen ini juga harus terlihat memiliki kredibilitas. Kenapa? Karena biasanya seringkali orang-orang itu sudah cukup terpesona sama seseorang gitu loh, bahkan sebelum seseorang itu melakukan yang namanya persuasi. Si etos atau etos ini punya 3 kategori. Yang pertama ada phronesis atau kemampuan dan kebijaksanaan yang berarti kepakaran dan kecerdasan sang pembicara. Yang kedua arete atau kebaikan dan kehebatan yang dinilai sebagai kredibilitas serta reputasi si sang pembicara atau komunikatornya ya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya eunoia atau niat baik si komunikator kepada audiensnya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya patos. Patos itu adalah emosi atau sisi daya tarik emosional yang menyertai isi argumen dari sisi logos dan kompetensi komunikator dari sisi etos. Penyampaian argumentasi dengan patos inilah yang akan menguatkan unsur persuasinya, dan keberadaan si patos itu sebagai penentu dari persetujuan pendengar pada pemaparan sang pembicara atau komunikator. Dan di sini komunikator itu dituntut untuk menyesuaikan suasana emosi yang ingin dicapai dalam sebuah persuasi. Dan komunikator yang cerdas itu pasti bisa akan mengendalikan suasana emosi yang diinginkan. Bukan apa yang diinginkan oleh khalayak, tapi apa yang diinginkan oleh si komunikator itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada logos. Logos adalah logika atau isi dari argumen itu harus menggunakan argumentasi logika dan data. Data-data yang disajikan juga harus akurat dan tidak membingungkan. Informasi yang mendalam tapi mudah dipahami akan semakin meningkatkan dimensi etos dari sang pembicara atau komunikatornya. Struktur bahasa yang rasional dan proporsional akan ditangkap jelas oleh para pendengar. Kejelasan alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat akan mendorong pesan dan argumen menjadi semakin persuasif. Ya, persiapan yang sangat matang lah sebagai kunci utamanya. Nah, selesai sudah, dan itulah dia 3 cara untuk mempengaruhi manusia, 3 bukti retoris ataupun segitiga retorika, atau etos, patos, dan logos dalam retorika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.